Apa kabar? Salam sehat, salam sehat, salam sehat. Ayo semangat untuk hidup sehat karena di sini di Go Healthy tidak hanya tips kesehatan, ada juga solusi untuk setiap masalah kesehatan Anda dan tentunya ada cerita inspiratif yang nyata dari narasumber kita yang akan membangkitkan dan mendorong Anda untuk saat ini juga kita hidup sehat. Ayo kita mulai, ini dia Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Nah pemirsa, hubungan itu kita harus mulai dari cinta. Tapi pernikahan kita harus mulai dari komitmen. Dan berbicara mengenai komitmen, narasumber kita kali ini dia menua dengan aging dengan gracefully. Menua dengan cantik, umurnya panjang pemirsa 78 tahun. Kita akan cek kira-kira apa rahasia dari umur panjang beliau. Padahal dulu beliau pernah terkena hipertensi, kolesterolnya juga tinggi, mungkin karena gaya hidup. Dan banyak sekali perubahan hidupnya setelah beliau merubah pola hidupnya menjadi lebih baik. Halo Oma Aryani, apa kabar? Baik. Cantik sekali Oma. Terima kasih. Sangat awet muda, luar biasa. Kasih. Halo Bang Faidon, apa kabar? Dahsyat luar biasa Mas Edwin. Saya doakan pemirsa, Tuhan memberkati Anda selalu dengan kesehatan. Dan saya di sini bersama Mbak Preti, kami siap membagikan tips cara tepat hidup sehat. Halo Mbak Preti, tetap cantik, Halo, apa kabarnya? sehat. Mas Edwin sendiri bagaimana? Tetap sehat. Saya doakan kepada pemirsa di rumah tetap sehat selalu juga ya. Oma, boleh tolong diceritakan dulu nih. Dulu waktu Oma katanya nih pelatih Tai Chi. Berarti ada background olahraga. Dan juga ternyata pola makannya suka makan apa Oma kalau boleh tahu? Makan seafood. Oh, saya juga makan seafood, suka. Makan Terus durian. makan apa lagi? Duren. Duren, saya juga suka duren. Tapi ternyata muncul hipertensi dan kolesterol. Kalau boleh diceritakan Oma, kisah hidupnya nih sebelum terjadi komplikasi tersebut seperti apa Oma? Kehidupan sehari-hari dulu waktu masih anak-anak masih kecil-kecil dia membesarkan anak-anak ya. Anak-anak udah pada besar. Nah, saya cari kesibukan lain lah. Iya, Eh, Saya bantu-bantu suami dagang gitu kan. Sudah selesai dagang, sudah makin besar-besar semua, udah ada yang nikah, ada yang mana-mana, ya udah saya jadi pelatih Oke, pelatih Tai Chi Tai ya. Chi. Nah, waktu menjadi pelatih Tai Chi tentunya rutinitas olahraga menjadi hal yang utama. Ya. Namun apakah berubah pola hidupnya, terutama pola makannya, pola istirahatnya? Kalau pola makan itu masih Tidak rusuh berubah lah. ya Oma? Akhirnya kena deh. Lama-lama kliang. Kenapa ini? Tensinya tinggi. Tensinya berapa waktu itu Oma? Yang lagi tinggi-tingginya itu 220. Oke, untuk kolesterol? Kolesterol sesudah saya makan kepiting, lidah yang namanya lidah nih udah kayak melet-melet udah. Saya bilang sama suami, ini lidah aku kok udah lari-lari nih, saya bilang gitu. Iya. Wah, udah besoknya periksa kolesterol 330. Wah, udah. Direbusin sayur, makan sayur rebus, pokoknya udah dah. Itu daging-daging gak usah didiemin dulu dah, nggak usah makan. Oke, setelah merubah nih makanan jadi setidaknya tanda kutip kelihatannya lebih sehat, ada perubahan nggak Oma? Ada dikit. Oh, dikit. Suami kena stroke, kita pikiran jadi makin ruwet. Jadi udah tensinya naik turun. Akhirnya suami saya meninggal. Oke. Makinan darahnya juga belum bisa turun. Oke. Masih banyak pikiran, masih ya puji Tuhan tuh anak-anak mendukung. Iya. Ya. Nah, salah satu anak saya namanya Gabriel. Dia ada coba nih Iya. laser ini. Ya, dia udah coba setahun lebih. Dia lihat saya masih kliang-kliang begitu, dia beliin saya satu. Oke. Coba deh mama pakai ini, katanya gitu. Siapa tahu bisa. Nah, itu tahun 2019. Oke. Saya mulai pakai. Udah saya pakai. Terus ya agak adalah perubahan. Iya. Biarpun saya masih tetap minum obat, ya itu obat tetap saya minum. Apa sih yang dirasakan yang utama setelah menggunakan teknologi itu? Itu enak. Jadi kita tuh kayaknya nggak ada rasa kayak aduh pusing lagi atau bingung lagi, itu nggak ada. Oke. Jadi kayaknya bebas gitu. Jadi seolah-olah udah enak gitulah. Kita belajar dari Oma, 68 tahun, tensinya 220, terus kemudian sudah minum obat, sudah ngikuti saran dokter, makan sudah dikurangin, ya lebih banyak makan sayur, tapi tetap masih kelayangan. Tahun 2019, berarti kira-kira usianya Oma 75. Baru mulai itu.
Dan itu adalah salah satu bentuk perhatian seorang anak kepada ibunya. Ketika anak merasa, loh mamanya kenapa nih? Jadi si anak yang ingin berbakti take action, bertindak. Ngelihat tayangan kita mengedukasi bahwa dengan teknologi laser bisa membantu pada usia berapapun. Nah terbukti setelah dipakai sekitar 3 tahun, tetap obatnya diminum rutin, ya makanya tetap diatur, tekanan darahnya bisa berkurang. Artinya apa? Artinya udah 3 tahun ini Oma punya hidup yang lebih berkualitas. Risiko komplikasi berkurang, kemudian tubuh menjadi lebih segar, lebih bugar, ya. Tentunya secara alamiah hormon-hormon Oma walaupun sudah turun bisa kembali dioptimalkan sehingga tetap badannya bisa berfungsi dengan baik. Jadi pemirsa kita bisa belajar dari Oma bahwa lakukan semua yang dibutuhkan untuk hidup sehat, kemudian tambah penggunaan teknologi lasernya untuk membantu mengoptimalkan apa yang ada dan mencegah terjadinya komplikasi. Saya dengar-dengar Oma suka traveling ya Oma ya? Iya, itu hobi saya nomor Hobinya. satu. Oh terakhir kemana aja nih Oma? Dalam bulan-bulan ini deh, 2 bulan terakhir ini udah kemana aja? Untuk pembukaan selama pandemi saya ke Singapura. Terus? Itu sama anak saya nomor 3 nih yang beliin saya alat ini. Terus bulan yang lalu mulai September saya ke Purjo, ke Jogja, terus ke Bali. Udah. Kalau misalnya kita lihat kesehatan ini kan nomor 1. Kita belajar dari cerita Oma Aryani hari ini bahwa kalau misalkan umur panjang belum tentu sehat. Tapi kalau sehat, bila Tuhan mengizinkan maka pasti bisa umur panjang dan juga bisa buat berdaya nih buat orang-orang di sekitarnya. Tentunya ketika ada hipertensi dan kolesterol tinggi, Oma langsung take action juga ya, langsung mengonsumsi obat secara rutin, melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Obat sampai saat ini masih dikonsumsi secara rutin ya Oma ya, betul Masih. ya? Lalu dilengkapi semua upaya ini dengan menggunakan teknologi laser yang bisa membantu mengendalikan tekanan darah dan kolesterol. Nah berbicara masalah tekanan darah dan kolesterol, paling terakhir periksa itu tekanan darahnya ada di angka berapa Oma? Terakhir kemarin saya 130. Wih. Wah, Normal ya? 130. Bagus ya itu dari berarti ya. 220 loh. Di umur 78 tahun. Betul, betul. Kolesterolnya bagaimana Oma? Terakhir itu ada di angka berapa? 170 apa ya? Waduh, keren. 170 tetap makan seafood ya? Makan. Oma makan apa tuh? Biasa Oma Seafoodnya tuh apa? kalau lihat seafood tuh apa? Kepiting. Wah. Kepiting. Udang. Udang. Kalau misalnya Anda penasaran bagaimana prosesnya, bagaimana cara kerjanya, jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan setelah ini dan tentu saja nanti di penghujung acara saya juga punya tips kesehatan untuk Anda yang pasti akan oke banget diaplikasikan untuk kehidupan Anda. Tetap di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ya pemirsa, kembali lagi di Go Healthy dan di sini sudah ada Oma Aryani. Beliau umurnya 78 tahun. Dulu memang dia adalah seorang pelatih Tai Chi. Jadi olahraga merupakan aktivitas utamanya. Namun terjadi hipertensi dan juga kolesterol yang tinggi. Dan akhirnya ternyata histori dari riwayat kesehatannya ini ada perbaikan. Bukan hanya karena perubahan pola hidup, tapi juga dengan menggunakan teknologi laser. Kalau boleh saya bacakan dulu riwayat kesehatan dari Oma Aryani. Oma, dulu katanya mengalami hipertensi. Tekanan darah sistoliknya mencapai 220, betul ya? Sekarang setelah memakai teknologi laser, masih ingat Oma berapa angkanya? 130. 130. Nah, kadar kolesterolnya dulu Bukan 320. Namun setelah memakai teknologi laser, berubah nih, berapa angkanya? 170-an. Dan sekarang katanya badannya terasa lebih segar. Oma, benar ya? Ya. Oma, saya mau bukti nih. Oma bisa berdiri, mohon. Coba kita lihat. Ayo, Coba, Oma. coba. Gerakan Tai Chi misalnya. Nih Kurang ya, lebih. pertama kita naik ke atas. Oke. Terus turun. Hmm. Nah nanti kalau udah gini, Kak. Melatih pernapasan. Oh, melatih pernafasan. Kita begini, ada gaya gini, ada gaya yang gini. Oh, berarti ini juga Jadi ini meregangkan kita otot. kuda-kuda ini harus tetap ada. Jadi posisinya begini. Oh, agak ditekuk ya? sedikit. Nah, ini jadi- melatih kekuatan otot Jadi paha. kalau Ya. buat misalnya keseimbangan itu ya ini, Nah, kira-kira kalau pelesiran, dibawa juga nggak teknologi lasernya? bawa, Oh, bawa dipakai juga? pakai. Apa yang dilakukan sama teknologi ini, dia membantu merangsang produksi oksida nitrit atau nitric oxide. Dia membantu membuka pembuluh darah.
Dan ketika dipakai di pergelangan, walaupun areanya sepertinya kecil kita lihat, tapi ternyata pembuluh darah di dalam pergelangan tangan kita banyak sekali yang terkena oleh teknologi laser ini apabila kita pakai. Nah, ketika oksidan nitrit ini terproduksi, pembuluh darah terbuka, ketika pembuluh darah terbuka, maka tekanan darah kita turun. Karena oksidan nitrit yang dibantu produksi oleh teknologi laser tadi, itu beredar di seluruh tubuh kita. Jadi pembuluh darah membuka bukan hanya di pergelangan tangan, termasuk di jantung juga ikut membuka, termasuk di tungkai kita juga, di kaki kita juga ikut membuka. Nah, kemudian teknologi laser ini juga membantu proses yang namanya pengenceran darah. Ketika Anda suka makan seafood tadi seperti Oma ya, makan seafood yang digoreng tepung, apalagi saus mentega, ya, nasi, kemudian minumannya pakai gula, itu darah Anda akan sangat mungkin bisa mengental. Kalau cuma sekali sih nggak apa-apa, tapi kalau terus-menerus, nah proses pengentalan darah ini nanti berisiko menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Nah, ketika terjadi penggumpalan, maka sel-sel darah ini tidak bisa dihantarkan ke seluruh tubuh. Nah, ketika disinari oleh teknologi laser, yang terjadi penggumpalan itu terurai, yang disebut dengan fibrinolisis. Ketika terurai, maka si komponen-komponen darah ini bisa dihantar dan bisa dipakai. Itu sebabnya ketika orang menggunakan teknologi laser, yang terjadi apa? Kolesterolnya bisa dipakai, kemudian gulanya bisa dipakai, trigliserid bisa dipakai, dampaknya pada risiko kesehatan berkurang, sehingga kesehatan menjadi optimal, membantu menjaga kesehatan tulang, membantu mencegah risiko serangan jantung. Ini yang mungkin kita dapatkan kalau kita menggunakan teknologi laser. Jadi demikian yang bisa saya jelaskan sama Anda jika Anda menggunakan teknologi laser. Ketika menopause terjadi, itu bisa membuat wanita tersebut lebih beresiko lagi untuk terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Kolesterolnya bisa naik, gula darah bisa naik, tidak jarang terjadi pengentalan darah, tensi bisa naik, pembuluh darah bisa kaku. Tapi kita belajar nih dari Oma Aryani. Ketika hal tersebut terjadi, ya maka kita harus imbangi nih dengan pola hidup kita. Pola hidup kita harus sehat. Dan kalau kita berbicara masalah pola hidup, ini sekarang juga ada pola hidup modern. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan teknologi. Teknologi laser yang bisa membantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Lalu berbicara masalah kolesterol, kolesterol ini sendiri kan sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh kita. Tapi kalau misalnya kadarnya kebanyakan dalam tubuh kita, ya dia jadi numpuk menyebabkan pengentalan darah dan bisa menyebabkan komplikasi. Nah, teknologi laser ini juga bisa membantu meningkatkan metabolisme tadi. Kolesterolnya diubah menjadi energi. Hasil akhirnya adalah energi yang meningkat, kolesterolnya yang tadi numpuk di dalam pembuluh darah ini menjadi lebih terkendali lagi. Tadi kalau nggak salah Oma, suaminya, beliau mengalami penyakit lalu kemudian meninggal. Bisa tolong ceritakan sedikit mungkin waktu itu kejadiannya seperti apa dan penyakitnya apa? Kena stroke. Kena stroke. Itu punya riwayat penyakit apa? Tensi tinggi? Sebetulnya ada hipertensi juga sih, cuman dia tuh ya namanya gimana ya, bapak-bapak ya, Bandel? bandel. Kagak mau bandel. dikasih tahu. Kalau bandel nunjuknya ke Bang Paidon langsung tadi. Itu unjuk loh tadi. Rutin minum obat nggak? Bapak-bapak minum, cuman oke. kalau dia dekat saya minum, kalau dia ke Purjo udah nggak minum. nggak disiplin. Gitu loh. Jadi ya. itu saya dapat tahu juga dari teman-temannya di Purjo bilang, gue sih kalau dekat bini gue makan obat, kalau di sini mah nggak usah. Gitu. begitu. Nah, jadi kan kecolongan ya. Iya. Nah, terus kena dah. Apakah karena pengalaman itu salah satunya membuat Oma akhirnya saya Jadi harus berubah hidup? takut. Benar, Iya, jadi aku takut jadi ya? pikiran kalau aku mendadak begini lagi gimana nih? Iya, Gitu kan. Jadi kan kita jadi senior deh, jadi senewan. Nah, kira-kira apakah ada solusi di Iya. luar sana ya? Kalau misalnya dia udah nggak bisa melakukan sesuatu, Iya. setidaknya ada harapan dengan sebuah teknologi. Nah, di sinilah kita bisa menggunakan teknologi yang namanya NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Adalah teknologi di mana bisa mengeluarkan rangsang listrik yang ditempelkan ke otot. Jadi jika Anda katakanlah mungkin sedang dalam kondisi immobile, tidak bisa bergerak, ya misalnya karena perawatan sakit jantung, perawatan stroke, di mana otot atau tungkai Anda nggak bisa digerakin, boro-boro mau bergerak orang lagi dalam kondisi nggak karu-karuan, misalnya begitu. Nah, teknologi NMES itu dipakai di otot itu, misalnya di otot betis, di otot paha, untuk membantu supaya dia tetap ada kontraksi. Dengan dirangsang, ototnya juga membantu pembakaran kalori, sehingga bisa membantu keseimbangan energi. Karena kita tahu energi yang masuk sama energi yang keluar harus seimbang. Kalau nggak dipakai, nanti bisa menyebabkan komplikasi yang lain. Jadi, itu solusi dari saya. Kalau Anda penasaran bagaimana cara mendapatkannya,
silakan langsung hubungi nomor di bawah ini di layar kaca Anda. Dan tentukan pilihan Anda saat ini juga karena kesempatan ini akan menjadi kesempatan yang luar biasa yang akan mengubah hidup Anda semua. Jangan lupa, nanti di penghujung acara saya tetap juga punya tips kesehatan yang pastinya sangat applicable untuk kehidupan Anda menjadi lebih sehat dan bugar. Jangan kemana-mana, abis ini kita telusuri lebih dalam lagi. Tetap di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Baik pemirsa, kesehatan itu adalah sesuatu yang unik, di mana kesehatan mirip seperti pernikahan. Kita harus jaga, banyak cobaan, banyak tantangan, tapi kita harus setia sampai akhir berdua, supaya kita bisa melihat buah dari pernikahan itu. Kesehatan itu tidak main-main, karena kalau kita lengah sedikit pun, penyakit sudah di depan mata. Oma, mungkin sharing sedikit, pengalaman menggunakan teknologi laser ini bagaimana? Kalau saya pakai mesti rutin. Mulai jam 8 kalau pagi, kalau sore itu jam 6, jam 7. Sebisa-bisanya saya usahakan sehari itu 2 kali. Jadi kalau boleh saya simpulkan, teknologi laser ini sudah menjadi bagian hidup dari Oma. Ya. Benar ya? Tidak bisa dipisahkan lagi, karena memang manfaatnya bagus ya Oma ya? Ya. Nah ini kan kita butuh motivasi, kita butuh ajakan juga, kita butuh dorongan dari seseorang yang luar biasa seperti Oma ini. Jadi Oma tolong kasihkan motivasi kepada mungkin masyarakat Indonesia yang saat ini cuek dengan pola hidup mereka. Hidup itu berarti untuk kita. Soalnya sakit itu mahal. Ya. Jadi lebih baik kita memakai alat yang saya pakai sekarang ini supaya kita semua sehat semua dan juga bisa berumur panjang. Hidup sehat nomor 1. Amin. Dari cerita Oma Aryani hari ini kita sama-sama belajar bahwa ternyata tua, sehat, masih berdaya, mandiri itu memungkinkan dan bisa dicapai. Dan kalau kita lihat nih wajahnya Oma Aryani ini seger banget loh di usia 78 tahun dengan rambutnya yang sangat lebat. Pastinya saya sebagai seorang wanita dan saya yakin pemirsa di rumah yang seorang wanita juga pasti pengen banget nih sama kayak Oma Aryani di usia 78 tahun. Nah, salah satu kuncinya ini berarti aliran darah di area wajah ini maksimal. Nah, teknologi laser ada yang bisa digunakan di rongga hidung dan di rongga telinga. Gunanya adalah untuk meningkatkan aliran darah terutama di area wajah dan kepala. Hasilnya adalah pembuluh darah itu terbuka lebih lebar. Kualitas darah juga membaik. Nantinya hantaran nutrisi dan oksigen pun menjadi lebih maksimal. Regenerasi selnya pun lebih terbantu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau berbicara masalah usia lanjut, kan biasanya sering tuh terjadi penurunan fungsi kognitif. Tapi kita lihat Oma Aryani. Oma Aryani masih bisa jalan-jalan ke luar negeri sendiri. Jalan-jalan keluar kota sendiri. Berarti itu membuktikan bahwa fungsi kognitifnya terjaga dengan baik. Tidak ada pikun-pikun. Nah, itu kenapa kita harus contoh nih seperti Oma Aryani yang menerapkan 4 pilar pola hidup sehat, lalu mengonsumsi obat-obatan secara rutin, melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, dan dilengkapi dengan teknologi laser. Nah, tapi kan terkadang ada masalah dalam kehidupan kita, mungkin stroke, sehingga mobilisasi kita berkurang, kita nggak bisa olahraga. Mustahil lah kalau bisa dibilang ya. Tapi apakah di sana ada bantuan dari teknologi yang bisa setidaknya kita lakukan supaya badan kita bisa menjadi lebih sehat, bugar, dan kuat? Nah, betul Mas Edwin. Pemirsa, jadi teknologi yang membantu yang dimaksud sama Mas Edwin tadi adalah teknologi NMS, Neuromuscular Electrical Stimulation. Ketika Anda punya masalah stroke dan sinyal atau impuls atau rangsang atau perintah syaraf ke organ Anda, ke tungkai Anda tidak berjalan dengan baik, maka nanti ototnya menyusut. Nanti membuat apa? Makin lama makin tidak berfungsi. Ya. Sementara Anda mau berolahraga nggak bisa, mau bergerak nggak bisa. Nah, dengan bantuan teknologi NMS, otot-otot ini bisa dirangsang supaya pertama volumenya tetap ada, sehingga bisa membantu proses pembakaran kalori. Kedua, otot yang dirangsang dengan teknologi NMS ini memberi informasi kepada otak bahwa saya masih eksis, saya masih ada. Sehingga satu saat nanti mungkin bisa pulih. Nah, jadi dengan demikian harapannya adalah kalau Anda menggunakannya secara rutin, ya, nanti otot-otot ini seperti dilatih, seperti Anda sedang berolahraga. Sehingga ini cocok buat siapa? Buat siapa aja yang pengen kualitas hidupnya lebih sehat. Anda yang punya masalah penyakit, yang lansia juga cocok. Yang usianya banyak, tapi Anda tidak punya kesempatan olahraga. Nah, di sini teknologi NMS bisa membantu Anda. Jadi memang ini didesain untuk membantu kualitas kebugaran Anda sehingga mendukung
pola hidup sehat Anda. Baik pemirsa, tidak hanya Oma Aryani yang mengalami perubahan yang besar yang positif dengan teknologi laser. Banyak juga orang di seluruh Indonesia yang merasakan manfaat yang besar dari teknologi ini. Yuk kita simak cerita mereka. Tadinya nggak ada darah tinggi ya, cuman susah tidur aja. Darah tinggi sampai 200/80. Sama kolesterol saya 200 juga. Dengan mempergunakan teknologi laser ini saya bisa tidur nyenyak. Minum obatnya saya berkurang, darah tinggi saya juga turun, peredaran darah saya juga lancar. Nah, sama seperti janji saya tadi, yuk sekarang kita perhatikan ini ada video mengenai tips kesehatan yang bisa diaplikasikan ke kehidupan Anda. Nah, pemirsa kita udah tahu dong, omega 3 penting buat kesehatan otak kita dan juga protein bagus untuk pembentukan otot kita. Nah, kira-kira apa yang harganya terjangkau nih? Di Indonesia banyak sekali. Salah satu di depan saya ada ikan kakap dan juga ikan sebelah. Ikan kakap ini mengandung DHA, ya, dia juga mengandung protein yang sangat tinggi, mudah didapatkan, dimasak apapun juga bisa. Di atasnya ini bisa jadi substitusi. Ini ikan sebelah di mana dagingnya sangat lembut. Dikukus dengan kecap itu enak sekali, bisa menggantikan ikan kerapu yang mungkin lebih susah didapat. Nah, ikan ini di bagian belakang warnanya putih karena dia hidup di dasar lautan sehingga matanya ikut naik ke atas. Nah, kedua ini bisa jadi opsi di mana Anda bisa makan ikan. Ingat, jangan digoreng ya, tapi ditumis, dikukus, atau direbus. Itu cara yang lebih sehat menikmati ikan dengan nutrisinya. Nah, jangan lupa ya, selalu gabungkan dan juga sinergikan dengan teknologi laser. Terima kasih Oma Aryani atas waktunya. Terima kasih juga Bang Faidon atas waktu dan tipsnya. Sama-sama. Terima kasih Mbak Preti. Sama-sama. Nah, bagi Anda yang penasaran bagaimana cara mendapatkan dan menggunakan teknologi ini, yuk kita simak perbincangan berikut ini. Mas Panji, Ya. aku mau dong kayak Oma Aryani tadi. Aku juga mau. Ya kan usianya lanjut, Ya. tapi masih aktif, masih cantik. Bisa Pergi- jalan-jalan. Nah, pergi kemana-mana sendiri, ya kan? Aku mau kayak gitu deh, sehat gitu. Itu dia, makanya kalau misalnya kita mau sehat nanti, dari sekarang kita perlu jaga dong. Iya nih, suka lupa nih, investasi itu jangka panjang kalau kesehatan. Dari sekarang udah mulai berusaha untuk menerapkan pola hidup yang sehat. Setuju. Cek kesehatan rutin. Dan jangan lupa, pakai dokter laser 2 kali sehari. Iya, dan ini menyenangkannya kan bisa dipakai di saat kapanpun ya. Ini siaran aja masih bisa dipakai. Sambil Kerja kita di rumah, bisa. ngetik bisa dipakai. nyetir, Ya. bisa. Yang nggak bisa adalah kalau Anda ketik sampai berenang. Karena elektronik ya. Ya, jadi kita tinggal menggunakan dokter laser ini kan 2 kali sehari nih. Pagi-pagi misalnya sambil nonton Go Healthy, Nice. sambil pakai dokter laser kan. Penting Terus itu. kemudian sore-sore kita juga bisa menggunakan. Atau malam-malam sebelum tidur, tinggal rebahan, pakai dokter lasernya, pakai intranasalnya, dan kita nikmati manfaatnya. Gak banyak yang tahu soal intranasal, jelasin dong Mas Oh, Panji. gini. Jadi Mbak Tante ini pada juga pemirsa, intranasal itu adalah aksesoris tambahan dari dokter laser. Anda akan dapatkan secara gratis kalau telepon sekarang tapi ya. Itu fungsinya untuk membantu melancarkan aliran darah di area kepala. Digunakannya itu kan di rongga hidung kita. Ya. Jadi sambil tiduran kita sambil merasakan aliran darahnya lebih lancar. Nantinya pun beberapa keluhan yang berhubungan di area kepala juga bisa terbantu. Sebentar, selain intranasal mungkin lebih lengkap lagi kalau ada laser pad. Betul, Nah. itu kalau misalnya kita butuh sih. Jadi itu kan aksesoris tambahan yang misalnya kita mau gunakan di area tangan nih, misalnya Mbak Tantri, atau di area sikut, atau di lutut, atau biasanya di area kaki. Itu juga bisa kita tempelkan di area tersebut untuk ngebantu mengurangi rasa nyeri, Ya. membantu mengurangi peradangannya, melancarkan aliran darahnya, membantu regenerasi sel, sampai membantu proses penyembuhan luka yang sulit sembuh. Iya ya, kalau pegel-pegel ya, apalagi kalau sering jalan kemana-mana. Nah, Kayak Oma Aryani tadi, kayaknya penting ditempel. Aduh, enak jadinya. Tapi berbicara mengenai teknologi yang sebanyak itu, sebetulnya kan jadi penting juga untuk kita tahu bahwa ada after sales-nya kan, Mas Panji. tentu saja. Itulah penting kenapa. Kalau kita mau memilih alat kesehatan, teknologi laser, itu harus dari dokter laser Gogomol ya. Supaya apa? Dilengkapi dengan garansi resmi untuk suku cadangnya sampai dengan 1 tahun. Kita juga tidak pernah mengenakan biaya jasa perbaikan. Dan bahkan kalau dibutuhkan, kita juga punya tim medis yang siap membantu Anda. Nah, yang pasti juga kalau siap membantu berarti siap untuk memberikan informasi dong Mas Panji. Gimana caranya pemirsa bisa punya dokter laser di rumah? Caranya mudah sekali sebenarnya buat Mbak Tantri juga pemirsa ya. Tinggal kita ambil handphonenya, terus kita buka WhatsApp kita,
kita hubungin deh nomor teleponnya nih. Tinggal kita chat kan. Atau kita tinggal telepon aja ke nomornya supaya kita bisa dapetin informasi yang paling penting. Bagaimana sih sebenarnya manfaat Dr. Laser ini terhadap kondisi kesehatan yang sedang kita alami. Nah, makanya pemirsa yuk cepat-cepat dihubungi nomor yang sudah tertera supaya kita bisa sehat bersama-sama untuk punya kualitas hidup yang jauh lebih hebat lagi.